Sun Tzu adalah seorang panglima jenderal militer China yang jenius. Hidup dalam periode 544 SM sampai 496 SM, Sun Tzu juga merupakan seorang filsuf yang dikenal melalui bukunya The Art of War. Buku ini berisi tentang strategi militer yang banyak memberikan perubahan dalam dunia militer China dan bahkan banyak diadaptasi oleh negara-negara lain. Sun Tzu adalah jenderal yang mengabdi untuk pemerintahan Kaisar Wu untuk kerajaan Qi. Sun Tzu dinilai memiliki kepribadian yang unik, dan banyak kisah-kisahnya menceritakan tentang bagaimana dirinya mengambil langkah-langkah yang tidak biasa seperti panglima perang lainnya. Dirinya pun banyak berkontribusi dalam peperangan yang melibatkan 7 negara kala itu. Pikiran bijak dan cemerlang tokoh ini pun juga bisa kita lihat dari kata-kata bijak Sun Tzu. Meski berlatar belakang perang, kata-kata bijak Sun Tzu juga cocok bila kita terapkan dalam kehidupan saat ini. Kata-kata bijak yang dirangkainya memang dapat menjadi inspirasi bagi kita dalam menghadapi berbagai masalah dalam hidup. Berikut telah kami kumpulkan kata-kata bijak Sun Tzu dari everydaypower.com, yang penuh inspirasi dan syarat akan petuah untuk menjalani kehidupan. Yakinkan musuh Anda bahwa ia akan mendapat kerugian dengan menyerang Anda, ini akan mengurangi antusiasme mereka untuk berperang melawan Anda. Berkeringat lebih banyak selama masa kedamaian, berdarah lebih sedikit selama masa perang. Perlakukan orang-orang Anda seperti halnya anak-anak yang Anda kasihi, dan mereka akan mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Peluang akan berlipat ganda saat mereka diraih. Kualitas sebuah keputusan seperti elang yang menyerang dengan cepat, menukik menyerang dan menghancurkan korbannya. Jangan terlibat dengan musuh yang lebih kuat dari Anda. Dan jika itu tidak terhindarkan dan Anda memang harus terlibat dengannya, maka pastikan Anda melibatkannya dengan persyaratan yang Anda berikan, bukan pada persyaratan yang musuh Anda berikan. Lebih penting untuk mengalahkan pikiran musuhmu, daripada mengalahkannya secara fisik. Kemenangan datang dari peluang yang ditemukan dalam masalah. Strategi tanpa taktik adalah jalan paling lambat menuju kemenangan. Taktik tanpa strategi adalah kebisingan sebelum kekalahan. Jika pikiran mau, daging dapat terus berjalan tanpa banyak hal, di tengah kekacauan, juga ada kesempatan. Jika tentara Anda tidak memikirkan uang, bukanlah karena mereka tidak suka pada kekayaan. Jika kehidupan mereka tidak terlalu lama, hal ini bukan karena mereka segan untuk berumur panjang. Kemenangan biasanya hanyalah untuk para perwira dan prajurit yang terus berlatih. Setiap orang dapat melihat taktik-taktik di mana saya mampu menaklukkan lawan. Tapi tidak semua orang dapat melihat strategi dari kemenangan yang saya perjuangkan. Bahkan pedang terbaik yang dicelupkan ke air asin pada akhirnya akan berkarat. Yang terpenting dalam sebuah perang adalah menyerang strategi musuh. Pejuang yang menang dulu dan kemudian pergi berperang. Sedangkan prajurit yang kalah pergi berperang dulu dan kemudian berusaha untuk menang. Seni perang tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa berperang. Jika Anda jauh dari musuh, buat dia percaya bahwa Anda sudah dekat. Pejuang-pejuang yang baik dahulu menempatkan diri mereka di luar kemungkinan kekalahan, dan kemudian menunggu kesempatan untuk mengalahkan musuh. Bergeraklah dengan cepat seperti angin dan berbentuklah seperti kayu. Menyerang seperti api dan diamlah seperti gunung. Untuk mengetahui musuh Anda harus menjadi musuh Anda. Tidak ada contoh negara yang diuntungkan dari perang yang berkepanjangan. Biarkan rencana Anda menjadi gelap dan tak tertembus sebagai malam, dan ketika Anda bergerak, jatuh seperti petir. Penguasa yang mulia adalah pemimpin yang peka, dan jenderal yang baik adalah dia yang berhati-hati. Jika yakin perang akan menghasilkan kemenangan, Anda harus bertempur, meskipun aturan melarangnya. Jika perang tidak akan membawa kejayaan, janganlah bertempur, meski dalam tawaran kekuasaan.